Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBT Home Online Service. Kembali lagi bersama saya Valen. Kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian untuk selalu memakai masker dan menaati 3M dan juga menjauhi kerumunan karena masih berada pada pandemi Covid kali ini. Dan juga kami ingin mengingatkan ingin memberi beberapa informasi mengenai GBT Home, yaitu ibadah onsite akan kami laksanakan pada hari Minggu pukul 6.30 pagi dan juga 8.30 pagi yang tentunya memakai sistem protokol kesehatan. Dan juga untuk ibadah online akan kami tayangkan di YouTube channel kami GBT Home pada setiap hari Minggu. Bila saudara semua terberkati oleh video-video yang sudah kami berikan, kami mohon untuk meninggalkan tombol like, komen, dan juga subscribe. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Kami ucapkan sampai jumpa, selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, yang masih setia terus bersama-sama dengan kami dalam ibadah online. Kami mengajak saat ini bersama-sama kita mau selalu bersyukur apapun yang terjadi, apapun yang kita alami. Dan saat ini juga kami bersama-sama mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bersyafaat bagi bangsa yang saat ini sedang menghadapi banyak sekali tantangan. Mari kita mau mengangkat tangan kita mau memberkati bangsa dan negeri ini. Bapa, kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami memberkati kota kami memberkati tempat di mana kami tinggal. Yang saat-saat ini bangsa ini sedang menghadapi banyak sekali problema dan masalah, baik itu saat pandemi ini Tuhan, dan juga untuk bencana-bencana yang sedang terjadi yang dihadapi oleh bangsa ini. Tuhan, kami mohon kasih karunia anugerah-Mu Tuhan, agar bangsa ini boleh menghadapi segala tantangan yang terjadi saat ini dengan baik, dengan kasih karunia yang daripada-Mu kami boleh keluar dari segala problema ini Tuhan. Kami memohonkan anugerah-Mu untuk para pemimpin kami, khususnya untuk Bapak Presiden di dalam mengambil setiap keputusan, di dalam mengambil setiap kebijaksanaan yang terbaik bagi bangsa ini. Beri kepada beliau hikmat yang daripada-Mu, beri kepada beliau Tuhan kekuatan yang daripada-Mu, takut akan Engkau senantiasa dan juga perlindungan penjagaan-Mu, sehingga boleh memberikan keputusan kebijaksanaan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Kami berkati semua pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga daerah hingga pelosok-pelosok. Beri takut akan Engkau, beri kesatuan hati Tuhan, dan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan biar kasih-Mu itu melimpah bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu padaku, bahkan hidup-Mu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidup-Mu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus.
kami selalu berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, di dalam kebenaran-Mu, dan hidup kami boleh selalu menyukakan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Ajar kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari
siang hari ini semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, agar kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi yang membawa firman-Mu, kiranya setiap ucapan, setiap yang disampaikan semua berasal dari-Mu. Terima kasih, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, berjumpa lagi dengan kami dalam ibadah online GBT Home Kedung Gebang. Di minggu ini saudara-saudara kita akan secara khusus belajar mengenai salah satu dari 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat di Smyrna. Saya beberapa waktu yang lalu saudara-saudara secara khusus banyak belajar mengenai jemaat ini karena sangat menarik. Bagaimana jemaat ini menjadi satu-satunya jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu dengan pujian tanpa cela. Jadi mereka benar-benar sebagai model, role model jemaat yang sempurna. Sementara saudara mengikuti tayangan ini, saudara bisa menuliskan di kolom komentar apabila saudara ingin mendapatkan file PowerPoint dari bagian khotbah ini. Lumayan panjang, sekitar 99 halaman PowerPoint, tapi saudara bisa membacanya, mempelajarinya, supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai jemaat Smyrna yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, secara cepat saudara-saudara, saya langsung loncat ke bagian ini saudara-saudara. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 dan sampai 11. Saudara-saudara bisa membuka di Alkitab saudara dalam terjemahan baru ataupun di terjemahan Young, New King James, itu akan lebih baik. Saya bacakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang jemaat Smyrna, saudara-saudara, yang perlu kita tahu mengenai kitab Wahyu ini adalah kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus yang paling muda. Dia dihukum di Pulau Patmos, dia menuliskan surat ini, saudara-saudara. Jadi ketika ia di dalam tahanan di Pulau Patmos, saudara-saudara, ia bisa menulis surat dan surat ini bisa lolos dari sensor petugas penjara karena dia menggunakan sandi-sandi rahasia. Jadi tulisan-tulisan yang tercantum di dalam kitab Wahyu itu adalah tulisan yang sebenarnya berupa sandi rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh orang Kristen, jemaat Tuhan pada waktu itu, pada masa itu, sehingga mereka melihatnya sesuai dengan konteks zaman sejarah pada waktu itu. Jadi kita jangan menyamaratakan dan kemudian memberikan penafsiran-penafsiran yang melenceng jauh. Saudara perhatikan, jemaat Smyrna adalah satu-satunya jemaat yang dipuji Tuhan tanpa cela. Sementara 6 jemaat yang lain, baik Efesus maupun Philadelphia tetap ada celanya. Tetapi khusus untuk jemaat Smyrna, mereka adalah jemaat yang sempurna. Sebuah role model yang tepat bagi jemaat Tuhan hari-hari ini. Saudara-saudara, yang perlu kita tahu mengenai kota Smyrna terlebih dahulu. Apabila saudara melihat di dalam ensiklopedia atau buku sejarah, arkeologi dan sebagainya, maka kota Smyrna atau kota Izmir saat ini masih ada di Turki, saudara-saudara, adalah salah satu kota terkaya di dunia pada waktu itu. Pada zaman itu, pada masa itu, saudara-saudara, pada masa kitab
Wahyu ini ditulis, kota Smyrna adalah sebuah kota pelabuhan yang menghadap langsung ke Eropa. Dia menghadap langsung ke kota Athena, saudara-saudara. Kota Roma, itu pintu gerbang Eropa, itu pintu gerbang dunia pada masa itu. Itu adalah pintu gerbang perdagangan dunia. Jadi kota Smyrna adalah sebuah kota pelabuhan yang selain sangat kaya, dia adalah kota yang sangat indah, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kota ini kemungkinan besar adalah kota penghasil mur. Maka kota ini, saudara lihat asal katanya mir atau mur, Smyrna. Artinya mur. Jadi kemungkinan besar saudara-saudara mereka sudah memperdagangkan mur, saudara-saudara, dari sejak zaman orang-orang Mesir, saudara-saudara, mereka membalsam para Firaun dengan menggunakan mur ini. Bahkan Tuhan Yesus pun dibalsam dengan cara yang sama. Jadi saudara-saudara dirempah-rempahi saudara-saudara dengan mur juga saudara-saudara. Jadi kota Smyrna ini adalah kota yang sangat kaya. Tapi perhatikan saudara-saudara, perbandingan yang jelas sekali, yang telak sekali itu terlihat ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Jadi kota Smyrna yang kaya itu adalah tempat di mana jemaat Smyrna berada. Yang dikatakan oleh kitab Wahyu, dikatakan oleh Tuhan sendiri, Dialah Alfa dan Omega, yaitu Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa jemaat ini adalah jemaat yang miskin, susah. Saudara-saudara, tapi kemiskinan, kesusahan, saudara-saudara, itu bukan permasalahan yang sebenarnya yang mereka hadapi. Jika kita mendengar kata miskin dan susah, itu tidak bisa disamakan dengan pengertian kita hari ini. Kita melihat orang miskin karena mereka tidak punya sepeda motor contohnya, tapi masih punya rumah. Kita melihat orang yang susah, itu seperti orang yang mungkin tidak bisa makan selama beberapa hari. Tetapi tidak demikian dengan apa yang dialami oleh jemaat Smyrna. Maka dari itu saudara-saudara saya menulis judulnya seperti ini saudara-saudara. Penderitaan jemaat Smyrna mempelai Kristus yang sejati. Kecantikan mempelai Kristus yang sejati. Katakan amin. Jadi kesusahan, kemiskinan yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu ini saudara-saudara berbeda jauh dengan konteks hari ini. Kita harus lihat konteks pada hari itu, pada masa itu. Kota Smyrna pada waktu itu saudara-saudara adalah dahulunya saudara-saudara adalah kota jajahan Yunani. Kemudian pada masa kitab Wahyu itu mereka adalah kota jajahan Romawi. Tetapi saudara-saudara kota Smyrna ini sudah menjalin persahabatan dengan Roma dari sejak dahulu kala sebelum masa dijajah oleh Yunani. Perhatikan saudara-saudara, kota Smyrna ini saudara-saudara adalah salah satu bukti contoh keindahan dunia yang dibangun oleh Alexander yang Agung. Dan ketika pada masa Kaisar Tiberius saudara-saudara, karena persahabatan yang mereka tunjukkan, maka kota Smyrna ini adalah satu-satunya kota yang mendapat kesempatan, jadi istilahnya sebuah anugerah yang besar, ya saudara-saudara, bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk mendirikan patung Kaisar Tiberius, Kaisar Roma pada waktu itu, kota Smyrna. Jadi di kota Smyrna saudara-saudara dibangunlah patung Raja Tiberius, Kaisar Tiberius. Nah ini adalah awal mula dari masalah yang mereka sebenarnya hadapi. Yang dihadapi oleh orang Smyrna, saudara-saudara, jemaat Smyrna adalah perkara pilihan hidup dan mati. Jika mereka mempertahankan iman kepada Kristus, mereka bisa saja saudara-saudara berujung mati. Dan tidak dengan kematian yang baik, tapi dengan kematian yang sangat mengenaskan. Saudara-saudara, kata kesusahan dipakai kata tribulum, saudara-saudara. Jadi itu berbeda saudara-saudara dengan tribulasi, kesusahan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris di New King James dipakai kata tribulasi, tribulation. Jadi kata tribulation, tribulum ini adalah cara orang Roma menghukum seseorang dengan hukuman yang berat. Dengan cara apa saudara-saudara? Ditindih batu, saudara-saudara, orangnya disuruh terlentang saudara-saudara, kemudian ditindih batu saudara-saudara, dan
dia mulai kesesakan, saudara-saudara, mulai sesak napas karena beratnya batu, kemudian ditambahi batu yang kedua, dan ditambahi batu yang ketiga, sampai dia mati kehabisan napas karena tulang-tulang dadanya remuk, saudara-saudara, ditimpa oleh batu dan mati secara pelan dan secara menyakitkan. Jadi kata kesusahan yang dipakai itu adalah kesusahan, kesakitan yang sama yang dimaksudkan dengan pemakaian kata tribulum ini, saudara-saudara. Dipakailah kata sinipsis, saudara-saudara. Kata ini, saudara-saudara, adalah sebuah kata yang mengungkapkan bukan sebuah sekedar kesusahan, tetapi benar-benar dalam keadaan yang sangat sengsara. Perhatikan, saudara-saudara, ketika patung Kaisar Tiberius ini dibangun, maka dikeluarkanlah sebuah aturan di mana semua penduduk kota Smyrna ataupun semua orang yang datang ke kota Smyrna akan ada satu waktu di mana mereka harus datang ke patung Kaisar Tiberius, kemudian mereka harus bersujud menyembah patung Tiberius dan berkata Tiberius ini adalah Tuhan. Jadi mereka harus menyatakan tanda kutip imannya kepada patung Tiberius ini, menyembahnya sebagai Tuhan. Saudara-saudara perhatikan, ketika orang Smyrna menyembah patung Tiberius dan berkata Tiberius itu Tuhan, mereka selamat. Semua penduduk di kota Smyrna melakukan itu kecuali, saudara-saudara, kecuali orang-orang Kristen, jemaat Tuhan yang ada di kota Smyrna. Perhatikan, di kota Smyrna juga ada banyak sekali orang Yahudi. Bahkan dikatakan orang Yahudi itu sepertiga dari penduduk kota Smyrna. Tetapi mereka, saudara-saudara, demi mempertahankan hidup mereka. Dan maaf, saudara-saudara, bukan kehidupan mereka yang mereka pertahankan. Tetapi orang Yahudi di kota Smyrna itu kaya-kaya. Jadi mereka benar-benar memegang erat kekayaan mereka, menyayangi kekayaan mereka sampai mereka menjual imannya kepada Allah Yahweh. Tapi berbeda dengan orang Kristen yang ada di kota Smyrna. Dikatakan oleh Tuhan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Jadi akibat dari pilihan ini adalah sangat jelas. Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami kemiskinan luar biasa. Bayangkan, saudara-saudara, kota Smyrna adalah kota yang sangat kaya. Semua penduduk Smyrna kaya raya, kecuali orang-orang Kristen. Saudara-saudara, jika saudara dan saya hidup di zaman itu, saudara-saudara, apa pilihan kita? Mari kita coba aplikasikan ke diri kita hari ini, di masa ini. Kesusahan apa yang kita hadapi? Kita tidak hidup dalam kesusahan, saudara-saudara. Saudara masih bisa menyaksikan tayangan ibadah secara online. Bahkan saudara sebagian sudah mengikuti ibadah secara tatap muka. Saudara bisa bekerja, makan 3 kali sehari, bahkan bisa nongkrong di kafe. Tidak ada susah-susahnya. Tidak ada yang perlu dipertaruhkan soal iman kita. Tetapi jemaat Tuhan di kota Smyrna, pada waktu itu, saudara-saudara, begitu mereka menyatakan imannya tetap kepada Kristus, saudara-saudara, maka mereka mulai menderita. Sesekali rumah mereka dirampok. Sesekali mereka, saudara-saudara, mereka diseret keluar dari rumah mereka, kemudian dibawa ke tahanan. Sesekali di tahanan mereka dipukuli sedemikian rupa sampai mereka menyangkal iman mereka. Sesekali di antara mereka, saudara-saudara, dibawa ke dalam, saudara-saudara, sebuah pertandingan. Kota Smyrna itu selain kota pelabuhan, itu juga dikenal dengan arena pertandingan. Kota ini memiliki semacam panggung festival, saudara-saudara, musik dan olahraga. Jadi ini kota seni dan budaya dan olahraga yang menggambarkan kekayaan Romawi dan Yunani sekaligus. Jadi ketika orang Kristen dimasukkan ke pertandingan, saudara-saudara, mereka bukan bertanding supaya menang kemudian dapat trofi. Yang kalah ya dibilang kalah, enggak, saudara-saudara, mereka, saudara-saudara, dipertandingkan dengan binatang. Beberapa orang, saudara-saudara, harus menyaksikan keluarga mereka diterkam oleh singa dan beruang.
Itu jelas bukan kesusahan yang ada hari ini. Tidak sama, saudara-saudara. Itu kesusahan yang melebihi apa yang dapat kita bayangkan dan pikirkan, saudara-saudara. Jika saudara hidup pada saat ini, kesusahan yang mereka hadapi adalah kesusahan untuk menyatakan iman. Saudara-saudara, mereka ditindas setiap hari, mereka dianiaya setiap hari. Kemudian disebutkan saudara-saudara di dalam kitab Wahyu ini, saudara-saudara, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Orang Yahudi itu memfitnah orang-orang Kristen. Banyak sekali tuduhan dan fitnahan yang dilemparkan kepada orang-orang Kristen, saudara-saudara. Supaya apa, saudara-saudara? Mereka bisa menikmati kekayaan dunia mereka, diantaranya mengenai perjamuan suci. Orang Kristen, saudara-saudara, kita menyebut perjamuan sebagai tubuh dan darah Kristus. Dan orang Yahudi menuduhkan fitnah mereka diantaranya dengan menyebutkan bahwa orang Kristen yang ada di Smyrna adalah orang-orang kanibal yang suka makan tubuh manusia. Bayangkan saudara-saudara, aniaya yang kemudian mereka terima karena fitnahan orang Yahudi. Saudara, jika saudara membaca, kemudian saudara mungkin sempat melihat di YouTube, saudara-saudara, jemaat Smyrna, saudara-saudara, 7 jemaat di Wahyu dan sebagainya, saudara-saudara, atau saudara baca di dalam buku-buku sejarah, arkeologi, di situ akan disebutkan dengan secara gamblang bagaimana orang-orang Kristen di Smyrna dianiaya, dihina, diolok setiap hari. Mereka harus mempertaruhkan iman mereka dan mereka mati demi iman mereka. Yang menjadi pertanyaan adalah, dikatakan di ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan tahu apa yang mereka alami, penderitaan berat yang mereka alami. Bahkan saudara-saudara, dari buku sejarah disebutkan bahwa sangat jarang sekali jemaat Smyrna itu menyangkal iman mereka bahkan dengan aniaya, dengan penyiksaan, metode penyiksaan paling kejam sekalipun. Tuhan tahu penderitaan dan kesusahan mereka, kemiskinan mereka. Bahkan Tuhan tahu bahwa mereka difitnah dan kemudian mengalami sengsara sedemikian rupa, mengalami tribulasi sedemikian rupa. Tuhan tahu, tapi di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak peduli? Itu pertanyaan yang saudara dan saya kadang-kadang bingung. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan tidak lepaskan? Ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi penderitaan itu, saudara-saudara, harus mereka lewati, saudara-saudara. Tentu tidak sama dengan kita hari ini sebagai jemaat Tuhan. Tidak sama, saudara-saudara. Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan yang ada di masa sekarang saat ini, penderitaan yang kita hadapi tidak sama dengan jemaat Smyrna. Tetapi bagaimana kita memilih itu haruslah sama. Jangan salah saudara-saudara, banyak kecelakaan terjadi di jalan tol. Kenapa? Orang terlena dengan jalan yang mulus. Selama berjam-jam lurus, akhirnya bosan, ngantuk, tidur, dan kecelakaan saudara-saudara. Apa yang Tuhan lakukan dengan jemaat Smyrna? Saudara-saudara, ini yang perlu kita bersama-sama renungkan hari-hari ini. Saudara-saudara mengalami kesusahan apa? Apakah saudara susah karena pergumulan-pergumulan hidup saudara dan saya? Apakah saudara mengalami tantangan dari saudara-saudara yang saudara kasihi, menyakiti saudara?
Apakah saudara mengalami penderitaan bukan saja sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun? Jemaat Smyrna menghadapi penderitaan yang seperti ini kurang lebih 10 kali pergantian kaisar. Kata 10 hari, saudara-saudara, itu harus dimengerti dengan konteks sejarah pada waktu itu. Karena jemaat Smyrna menderita sampai kepada 10 kali pergantian kaisar. Luar biasa menderita. Tapi saudara-saudara, Tuhan janji kayak gini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah kamu setia sampai mati. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita belajar mengenai pengharapan di dalam Kristus. Bagaimana kebangkitan Kristus itu memberi pengharapan kepada saudara dan saya. Tetapi bagi orang Smyrna di dalam hidup mereka seolah-olah tidak ada pengharapan. Mereka harus menderita setiap hari. Mereka harus merasakan dihina setiap hari. Bahkan bagi orang di Smyrna, saudara-saudara, kemiskinan itu menjijikkan, memuakkan bagi mereka karena kota mereka sangat kaya. Orang Kristen di kota Smyrna itu dihina, dicaci maki, diludahi, saudara-saudara. Mereka tidak dianggap sebagai manusia. Karena pilihan mereka, pilihan iman mereka setia kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan berjanji kepada yang setia, bukan saja kepada jemaat yang ada di Smyrna, tetapi juga kepada saudara dan saya. Kalau saudara setia sampai mati, tidak menggadaikan iman kita kepada apapun yang ada di dunia, maka saudara mendapatkan mahkota kehidupan. Dan saudara mendapatkan hidup yang kekal, katakan amin. Karena kekayaan yang ada di dunia, saudara-saudara, tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan yang ada di sorga, harta yang ada di sorga. Karena saudara-saudara, meskipun jemaat Smyrna itu miskin secara dunia, mereka di dunia tidak memiliki apa-apa, mereka di dunia dihina sedemikian rupa, tetapi mereka begitu dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena sekali lagi kami belajar mengenai jemaat yang di Smyrna supaya menjadi contoh bagi kami semua. Bahwa penderitaan yang mereka alami itu tidak menggeser iman mereka sama sekali. Tetapi justru mereka setia sampai mati. Demikianlah biarlah hidup kami Tuhan. Apabila kami harus menghadapi tantangan penderitaan di dalam dunia ini. Kami tidak mau melepaskan iman kami kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya kebangkitan bagi kami semua Tuhan. Supaya kami kelak menerima kemuliaan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan bagi kami semua. Jika ada saudara-saudara kami yang menyaksikan secara online ibadah ini, mereka sedang mengalami penderitaan yang sedemikian rupa di dalam dunia ini. Biarlah mereka setia Tuhan sampai mati. Meskipun mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Biarlah mereka menikmati kemuliaan yang Bapa sudah janjikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua mengucap syukur karena mahkota yang sudah Engkau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.